آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح من فارق الجماعة كيد شبر فمات فميتته جاهلية وفيه بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة وهو من أعزاء الجاهلية. Ini ya. Wa fi sahih, dan di dalam kitab As-Sahih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Nabi SAW bersabda man faraqal jama'ah qida shibrin famat, maka barang siapa yang keluar dari jamaah walaupun cuma sejengkal kemudian dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Kata ya ikhwan. Nah, kita baca di sini. Ya, Andika, baca Andika. Karena antum udah ngasih ini kan? Apa? Ayam apa tuh namanya? Ayam geprek, oh santri ya. Anak suruh kasih duluan. Suruh baca duluan. Ya. Biar besok bawa kambing maksudnya. Ayo. Mufaraqatin adna itu isim tabdil ya. Mufaraqatan, adna mufaraqatan lil jamaah. Maka tamyiz mufaraqah. Terus mukhalafati wa innahu yamutu maitatan jahiliyatan. Naib apa maf'ul mutlaq. Khoslatun min khisalil jahiliyah. Nah, perhatikan di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada aidan fil hassi. Ini juga hadis ini termasuk motivasi fil hassi ala luzumil jamaah, untuk tetap berkomitmen berpegang kepada al-jamaah. Yaitu sabda Nabi man faraqal jamaah qida shibrin, barang siapa yang melepaskan diri, memisahkan diri dari jamaah walaupun cuma sejengkal, walau qalilan, walaupun cuma sedikit aja. Wa adna mufaraqatan lil jamaati. Ya. Atau batas minimal pemisahan diri dari jamaah, adna mufaraqah lil jamaah. Mata ala hadza wa lam yatub, dia mati dalam keadaan demikian, dalam keadaan ini ya, dan belum bertobat. Hadza fihi fathu majalin liman ibtuliya bi syai'in min asy-syujudati wal mukhalafati bi ayyamuta qabla al-mauti. Maka ini ya membuka majal, peluang, kesempatan liman ibtuliya bi syai'in, bagi siapa saja yang ya, diuji dengan sesuatu dari perkara sujudat, hal-hal yang
nyeleneh, wal mukhalafat, penyimpangan atau penyelisihan, ya, bi ayyamuta qabla al-maut, yaitu dia mati ya agar dia bertobat sebelum matinya. Agar dia bertobat sebelum mati. Amma idza mata qabla ayatubah, adapun jika dia mati sebelum dia bertobat, fa innahu yamutu maitatan jahiliyatan. Ya, maka dia mati dalam keadaan maitatan jahiliyah. Dalam keadaan mati jahiliyah. Yakni yamutu wa ma'ahu khoslatun min khisalil jahiliyah. Maksudnya apa? Mati dengan mati jahiliyah, mati dengan dia mati wa ma'ahu, ada pada dia khoslatun, sebuah sifat min khisalil jahiliyah, dari sifat-sifat jahiliyah. Bukan artinya dia murtad kafir, tidak. Tapi dia mati dalam keadaan membawa sifat jahiliyah. Nah, paham enggak? Mana? Qabla ayyamutu wa lah, bukan fa'il. Yakni yamutu, fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali ke si pelaku yang memisahkan diri jamaah tadi. Wa ma'hu khoslatun, apa ya? Hah? Apa i'rabnya khoslatun? Hah? Mubtada muakhar, ma'ahunya dzaraf. Hah? Wawnya berarti waw apa? Nah. Baik, berikutnya. Wa fihi abida wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Kemudian sabda Nabi ketika orang Ansor dan Muhajirin bertikai, saling pukul memukul, mereka memanggil, ya alal Muhajirin wa ya alal Ansor. Woi, tolong Ansor, tolong saya, Muhajirin tolong saya. Maka Nabi bersabda, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian? Ini kita baca dulu syarahnya. Ya. Coba dibaca syarah di sini. Nah. Siapa? Si ini apa? Arga. Baca Arga. Antum udah ketemu belum nama kunyahnya? Belum. Hah? Abu Kalem. Abu Piyem. Ayo Arga. Ada kisah lati Zukirat Sarifan fi Idal Gozawati Lamma qatatala Syabani ahaduhuma minal muhajirin wal akharu minal ansari wa kullun minhuma da'a jama'atahu fal muhajiriyu da'a muhajirina wal ansariyu da'a ansara wa hadha min da'wa al-jahiliyyati wa ulai muslimun la yajuzu an yad'uwa bi da'wa al-jahiliyyati. Nah, ya kata Syekh, hadza fi qissati allati dzukirat sabiqan. Ini terkait pada kisah yang telah disebutkan sebelumnya fi Idal Ghazawat, pada salah satu peperangan. Lamma qatala Syabani, ketika dua pemuda saling memukul. Ahaduhuma, salah satunya dari kalangan Muhajirin, wal akhar minal Ansar, dan yang satu lagi dari Ansar. Kullun minhuma da'a jama'atahu. Masing-masing dari keduanya memanggil jamaahnya, memanggil teman-temannya. Ya Allah, wahai orang Muhajirin, wahai orang Ansar, tolong saya nih, gitu. Nah, kemudian fal muhajiri da'al muhajirin wal ansar da'al ansar. Muhajirin mansub, ya, walamat nasbihi al ya, karena dia maf'ulun bih. Makanya jangan ansori tadi bacanya ansor. Ya. Maka yang dari muhajirin memanggil orang-orang muhajirin, yang dari ansor memanggil orang-orang ansor. Wa hadza min da'wal jahiliyah. Ini adalah seruan, termasuk seruan jahiliyah. Wa haula'i muslimuna, mereka semua kaum muslimun, la yajuz ayyadwa bid'awal jahiliyah.
Maka nggak boleh menyeru dengan seruan jahiliyah. Kemudian waqala Abu Abbas, berkata Abu Abbas Ibnu Taimiyah, kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fa huwa min azail jahiliyah. Siapa saja yang keluar dari seruan Islam, Al-Qur'an, ya, apakah itu berupa nasab, negeri, jenis. Jins di sini maksudnya jins ras, ya. Jins di sini maksudnya apa? Ras. Dia manggil ras dia, madhab, thariqah, ya. Maksudnya thariqah di sini tarekat. Woi Naksabandia, woi, begitulah. Maka ini termasuk, ya, min azail jahiliyah. Ini termasuk seruan jahiliyah. Nah, seruan jahiliyah. Dimas, baca Dimas. Ibnu Taimiyah rahimahullah mubayyinan ma hiya al-jahiliyatu. Al-jahiliyatu kullu ma kharaja 'anil islami wal qur'ani. Fal wajibu 'alal muslimi an yantasiba ila al-islami wal qur'ani wa la yantasibu ila al-qabilati aw al-baladi min babil hamiyati wal iftikhari. Fala yajuzu an ya'tazza bil qabilati bal ya'tazzu bil islami wa la ya'tazzu bil baladi. Fabiladul muslimina kulluha sawa'un la maziyata li ba'diha ala ba'din illa ma mayyazaha Allahu an ghairiha kamakkah wal madinati. Hasbuk, cukup. Qala Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mubayyinan, yang beliau dalam rangka menjelaskan mahiyal jahiliyah, apa sih itu jahiliyah? Ya, maka jahiliyah kullu ma kharaja 'anil Islam. Maka kata beliau, jahiliyah itu ialah, ya, setiap yang keluar dari Islam, dari Quran, ya, dari Islam, dari Quran. Wal wajib, maka yang wajib al muslim, bagi setiap muslim, ayan tasiba ilal Islam wal Quran, untuk menisbatkan diri pada Islam dan Quran aja. Ya, falayan tasib ilal qabilah, enggak boleh mereka menisbatkan kepada kabilah, negeri, min babil hamiyati, karena semangat, ya, hamiyah, ya, enggak boleh. Karena apa namanya, konteks membanggakan negeri dia, kabilah dia, atau iftikhar, ya, membanggakan diri, sombong. Fala yajuz ayatazza bil qabilah, enggak boleh berbangga dengan kabilah. Oh ya, abal ya'tazzu bil Islam, bahkan dia mesti berbangga dengan Islam. Wala ya'tazzu bil balad, enggak boleh berbangga dengan negeri. Fabiladul muslimina kulluha sawa'un, semua negeri-negeri muslimin sama semua. La maziyata li ba'diha ala ba'din, tidak punya keistimewaan sebagiannya dari sebagian yang lain. Illa ma mayyazahu an ghairiha kal Makkah wal Madinah, kecuali dari, ya, daerah yang Allah bedakan, Allah istimewakan, ya, dari sebagian yang lain, dari yang lainnya, semisal Makkah dan Madinah. Nah, berikutnya dibaca sini. Ya, Pak Husain. Baqiyatul bilad muslimin.
Madama al-akharu musliman bahwa abuka innamal mu'minuna ikhwatun Arabun wa ajamun jinnun kulluhum ikhwatun bil imani wal islam. Baik. Amma baqiyatu biladil muslimin fakulluha sawa. Adapun negeri yang lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin selain Mekah dan Madinah, maka semuanya sama. Sawan kanat fil masyriq atau fil maghrib, apakah itu di timur, di barat, sama. Ya, itu sama aja. Ya, kadzalika la ya'tadul muslim bin nasab aw bil balad aw bil jins. Demikian pula seorang muslim enggak boleh berbangga dengan nasabnya, dengan negerinya, dengan jins rasnya. Sehingga dia mengatakan, "Oh, saya orang Arab, anta ajami." Kamu bukan orang Arab. Hada la yajuz. Enggak boleh. Ya. Kayak kita sekarang berantem orang Padang, orang Batak, dasar Batak lu. Dasar Padang. Nah, itu enggak boleh. Itu jahiliyah. Jadi dalam Islam enggak boleh kayak begitu, ya. Nah, madamal akhar musliman, selama orang lain itu muslim, fahuwa akhuka, maka dia saudaramu. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Ya, Arabun wa ajamun. Apa orang Arab atau orang ajam? Ajam itu non Arab. Jin wa insun. Jin juga tuh. Ada jin, muslim, ya, saudara antum. Saudara antum. Itu saudara jin, kalau dia muslim. Apalagi insun, manusia. Kulluhum ikhwatun bil imani wal islam. Semuanya, ya, kulluhum adalah bersaudara dalam tali Islam dan iman. Nah, terus berikutnya apa? Pak Sufyan, ayo baca. Min madahibi wal maliki wal hanbali la yajuzu an nata'assaba pelan-pelan bacanya. Ma wafaqa dalilan. Sawaun kana boleh sawaun kana qaula imamina ulama'i. Nah, cukup. Pelan-pelan bacanya. Santai aja. Bisa kok. Yang bikin grogi itu kalau baca buru-buru, cepat-cepat. Santai aja. Au madhab. Au minal madhahib ulama. Dari mazhab-mazhab para ulama. Semisal Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri dan yang lainnya. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin menambahkan, enggak boleh ikhwani, saya tabligi, saya salafi, kata Syekh Utsaimin. Di Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Yang hak manhaj salaf. Ya. Tapi kalau dibikin firqah, saya salafi, ya itu kata Syekh Utsaimin jangan. Ya. Syekh Utsaimin tidak. Ya, barakallahu fikum. Tapi para ulama menyatakan, ada sebagian ulama yang menyatakan boleh.
Ya, tapi kalau Syekh Utsaimin enggak. Ya, biar paham itu. Nah, barakallahu fikum. La yajuz an nata'assaba laha. Enggak boleh kita ta'assub kepadanya. Lu lihat. Ta'assub kepada imam besar selevel Imam Ahmad, Imam Malik, Syafi'i aja enggak boleh. Ta'assub fanatik apalagi ke selainnya. Jadi orang yang sekarang. Tapi yang bawain perkataan ini dengan entengnya enggak boleh ta'assub ke imam. Tapi ta'assub ke ustadznya. Degradasi. Nah, mending ta'assub ke imam, ya jelas. Ya enggak? Ta'assub ke Imam Syafi'i ya, daripada ke ustadz lokal lagi. Ogah gitu kan. Nehi, enggak bakal. Mending ta'assub kemana? Kalau ta'assub boleh, tapi ta'assub enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Kalau ta'assub boleh, tapi ta'assub enggak boleh. Ta'assub apa? Fanatisme. Kalau ta'assub boleh, ya mending ta'assub ke Imam Malik, Imam Ahmad, jelas keimamannya. Nah, disepakati hidup dan matinya mereka imam. Disepakati keimamannya. Jangan ta'assub ke Imam Malik. Ta'assub kemana? Ke guru saya aja. Rugi bandar. Hina banget kita melepas ya, kefanatikan kepada imam besar, malah meletakkan kefanatikan ke orang zaman sekarang lagi. Ya Allah, bukan imam lagi. Boro-boro jadi imam, bukan imam lagi. Nah ini ya, pakai dalil. Para imam kan berkata, insahal hadis bahwa madhabi, ngaca. Itu hadis apa ucapan imam itu dipahami oleh para ulama, bukan oleh sendiri. Abu Syamah, Imam Nawawi, bahkan Taqiyuddin As-Subki punya buku khusus apa maksud ucapan itu. Ya, apa maksud apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. In ra'ita qawli mukhalifan lima ra'ita minal hadisi fadribul jidara al-qawli al-mukhalif al-akhbara. Apabila kalian melihat pendapatku yang bertentangan dengan hadis, buanglah ke tembok. Ya, gitu kan. Apabila ada hadis sahih, itulah madhabku. Dijelasin oleh ulama Syafi'iyah, semisal As-Subki, An-Nawawi, gurunya Nawawi, Abu Syamah, dan yang lainnya, semuanya menjelaskan itu maksudnya buat para ulama, orang yang berilmu, cendekiawan dari madhab Syafi'i yang berpegang dengan istihadnya Syafi'i. Kalau mereka sudah berilmu, jangan taklid. Lah kalau orang awam mau bandingin ucapan Syafi'i ini benar apa salah, dia aja kagak ngerti apa-apa. Tahu dalil bingung nih, dalilnya am apa khos, mutlak atau muqayyad, nasikh atau mansukh. Ini gimana nih dalilnya nih? Ya. Nas atau mujmal. Wah, bingung dia. Bingung dia. Ini gimana nih wajhul istidlalnya gimana? Wajhul istidlalnya gimana? Bingung nih, wajhul istidlal itu makanan apa? Sejenis ya rempeyek apa kue cucur? Bingung dia. Yang kayak begini mau menimbang ucapan imam. Maka orang awam itu taklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau disuruh taklid boleh, taklid itu boleh. Ya mending taklid sama imam daripada taklid sama ustaz. Kan begitu. Imam jelas. Nah, apalagi enggak boleh kita berpendapat dengan pendapat yang tidak ada imamnya. Imam Ahmad menyatakan iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka imamun. Laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara pada suatu permasalahan agama yang Anda gak punya imam di situ. Ini permasalahan ini penting ini ya. Nanti insya Allah kita akan baca buku dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, itu mungkin selesai kajian Amsilatul I'rab. Nah, kita baca itu. Habis zuhur nyantai-nyantai lagi panas-panas ya kan? Nah, biar tambah panas. Kitab Ibnu Rajab yang berjudul Ar-Rad ala man ittaba ghaira madhahibil arba'ah.
sanggahan, bantahan bagi siapa saja yang mengambil pendapat dari selain 4 madhab dalam berfikih. Ya, pendapatnya nyeleneh. Nah, banyak pemahaman baru. Ya, saya lihat wudu pakai air mana? Segelas, setengah gelas aqua. Pakai spray apa? Nah, itu menyelisihi madhab. Kalau imam madhab memahaminya itu mesti ada repek, basah bukan cuma mengusap aja, basah. Ini kalau pemahaman salaf, katanya berpegang Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini pakai pemahaman sendiri sih, Zohiri gaya baru. Air setengah, tiba-tiba setengah air setengah aqua gelas pun nggak habis, wudunya selesai semua. Yang sunah-sunah pun juga didapat sama dia. Tapi badannya nggak lepek, nggak ada air. Ini menurut ulama nggak sah wudu kayak begitu. Dipraktekkan. Ini pemahaman siapa? Ya, cukup bagi kita mazhab Syafi'i. Kita katakan wudu tersebut batal, tidak sah. Oh, tapi kita ada dalil. Biarin, ini kan saya ada dalil. Imamnya jelas mazhab Syafi'i. Nah, batal. Nggak syak, nggak ragu, ya. Nggak ragu. Wudu tersebut nggak sah. Selesai perkara. Ada imam, ya nggak? Nah, pada ngomong kayak gitu, imamnya mana imamnya? Bingung. Imamnya siapa ya? Imam S. Arifin udah nggak ada. Udah pensiun. Imam siapa lagi? Hah? Harus ada imam. Harus ada imam. Jangan sampai kita memahami dalil tanpa imam. Ya, tanpa imam. Tapi perhatikan, nggak boleh ta'assub kepada mazhab. Nggak boleh ta'assub. Bodo amat lah mau apa kata apa, saya pokoknya Syafi'i, Hanbali, siapa kan? Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. La yajuz an nata'assaba lah. Innama na'khudhu bid-dalil. Kita mengambil dalil. Ma wafaqad dalila akhadna bihi. Apa saja yang mencocoki dalil kita ambil. Sawan kana qaula imamina au qaula ghairi. Apakah itu ucapan imam kita atau yang lainnya. Kulul ulama aimatun. Semua ulama adalah imam. Walillahil hamdu. Nah, semua imam. Imam ahlus sunnah semua. Ya, semuanya ahlus sunnah. Itu 4 mazhab itu ahlus sunnah semua. Justru yang zahiri ini diperhitungkan. Karena Ibnu Hazm banyak ulama yang mentahdirnya, dicap sebagai Jahmi dan yang lainnya. Ya. Kalau ulama 4 yang mazhab itu ahli sunnah semua. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Syafi'i bukan cuma ahli sunnah, nasirus sunnah. Ya. Kalau Ustadz antum disebut Ustadz sunnah, siapa yang ngasih tazkiyah? Siapa yang ngasih tazkiyah? Imam mana yang ngasih tazkiyah? Ngasih tazkiyah diri sendiri, fala tuzakku anfusakum. Jangan bangga-bangga ngasih tazkiyah sendiri. Ini Imam Syafi'i yang ngasih tazkiyah siapa? Imam semua. Termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal atau gak usah tanya lagi siapa beliau. Imam, ya, sosok kokoh dalam sunnah. Itu Imam Syafi'i itu. Nasirus sunnah. Nasirus sunnah kata Imam Ahmad. Ya. Tapi Imam Syafi'i kunutan, ngajarin orang kunut subuh, ngajarin kalau nggak kunut sujud sahwi sunnah, dakwahin kunut. Zaman sekarang kalau ada kunutan, masa lu sunnah kunutan? Wah, dia taunya sunnah itu gitu doang kali ya. Itu, ya, bahaya dah. Nggak ngerti apa makna sunnah. Semalam kita sudah sebutin ya. Makanya para ulama menulis kitab akidah bertajuk sunnah. Usulus sunnah, syarhus sunnah, kitabus sunnah, syarah i'tiqad ahlus sunnah, as-sunnah, as-sunnah. Imam Ahmad, usulus sunnah, Abdullah bin Ahmad, Al-Khallal, sunnah. Semua. Al-Ilkai, syarah i'tiqad ahlus sunnah. Semua ahlus sunnah, sunnah. Syarh sunnah Barbahari, syarh sunnah Al-Muzanni. Ya, semua pakai tajuk sunnah. Usul sunnah. Ya, Ibnu Abi Zamanin. Wah, banyak bertajuk. Ada
40 lebih kitab ulama bertajuk sunnah. Apa yang dimaksud sunnah? I'tiqad. I'tiqad bukan cuma cingkrang jenggotan. Itu betul ya. Sunnah itu sunnah, tapi yang dimaksud sunnah di kitab-kitab akidah adalah i'tiqad. Ya, saya dari dulu udah cingkrang jenggotan, pakai sorban lagi belasan tahun yang lalu. Tapi di mana? Bukan ahli sunnah. Lebih dari 15 tahun yang lalu saya udah cingkrang jenggotan, udah cingkrang terus setiap hari. Tapi bukan ahli sunnah dulu. Bukan ahli sunnah, pakai sorban lagi. Nah, jangan sampai orang tahunya ahli sunnah itu kayak begitu. Sunnah itu i'tiqad. Ya, sunnah itu keyakinan, keimanan, amal, dakwah, itu sunnah. Ya. Jadi jangan sampai ada omongan, bismillahnya dijaharkan, ahlussunnah yang mana tuh? Oh, juhala. Nggak ngerti apa itu sunnah. Loh, kunut subuh, masa ahlussunnah kunut subuh? Oh, juhala. Muzanni murid Syafi'i nulis buku. Apa judul bukunya? Syarhus Sunnah. Kunut tiap subuh. Kunut tiap subuh. Siapa itu? Al-Muzanni. Kalau ketemu antum mungkin Muzanni udah ditahdir tuh. Masa ahlussunnah kunut subuh everyday lagi. Udah antum tahdir tuh. Ini kan nggak paham ini mana sunnah ini, taunya sunnah gitu aja. Makanya sekarang ini terjadi ya distorsi ya. Bahwasanya yang dimaksud ahlussunnah itu adalah ma'rifatnya dalam begitu-gituan. Ya, namanya ahlussunnah itu ma'rifatnya dalam i'tiqad. Makanya Syekh Fauzan menyatakan nggak dianggap pengakuan sebagai ahlussunnah salafi kalau ternyata nggak mempelajari akidah, ya, atau nggak ngerti apa-apa tentang akidah, kan nggak dianggap. Bahkan kata Syekh Fauzan ini justru merusak, nggak dianggap pengakuannya. Mau keluar kayak dia, ngaku-ngaku kayak saya kokohnya minta ampun dah gitu, tapi ternyata nggak ngerti apa-apa. Nggak ditanya, kita sodorkan dia akidah wasitiyah, coba terangin ke saya, ini buku ini gimana? Gak paham dia apa. Gimana mau diserahkan ke buku-bukunya Ibnu Taimiyah, Talbis Bayan Jahmiyah, buku-bukunya Ibnu Taimiyah, Al-Hamawiyah Al-Kubra, Tadmuriyah, bingung dia. Bukunya Ibnu Abil Is Al-Hanafi, bingung dia. Buku-bukunya Abu Usman Ad-Darimi, Rad al-Jahmiyah, bingung dia. Sunnahnya Al-Khalal, bingung dia. Kasih buku Ibnu Abi Zamanin, Ushul Sunnah, bingung dia. Nih, ayo coba jelasin. Gimana ini maksudnya apa? Ini kitab sunnah, ahlussunnah, ini manhaj. Bingung ternyata. Loh, jadi selama ini ngaku ahlussunnah itu apa? Klaim. Nah, ini karena distorsi ini. Ya. Sibuk mengklaim ahlussunnah itu dari sisi kayak gitu-gitu. Dari sisi tampilan, dari sisi tahdiran. Udah itu aja. Tampilan atau tahdiran. Udah. Nah, ini ikut tahdir ini nih, pokok. Subhanallah. Ya. Lanjut lagi. Mana lagi tadi? Kullu ulama ahlus sunnah. Kullu ulama'i ahlus sunnati. Kullu ulama'i ahli sunnati a'immatun. Setiap ulama ahli sunnah adalah imam. Ini udah dibaca belum? Terus gantian dibaca sini. Ilham. Kullu ulama'i ahli sunnati a'immatun. Abu Hanifah imamun lana. Wa Malikun wa Ahmadu a'immatun lana. La tufarriqu bain. La itu ada huruf taknya. Ada huruf taknya enggak? Enggak ada. La natafarraq. Kalau itu enggak ada huruf taknya. Berarti tufarriq. Nah, terus la tufarriqu baina ana Hanafi wa anta Hanbali wa kadza. Nahnu nasba'u dalila
Idallaha lana ad-dalilu fa'il dari laha. Sawa'un kana ma imami wa imam maka wa imamika bahwa fahuwa al-muttaba'u wala nata'assabu wala nata'assabu bi ra'yi imamin imamin au madhabi imamin natamassaku bil haqqi. ana. Maka Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit adalah imam kita, Syafi'i Muhammad bin Idris imam kita, Malik bin Anas imam kita, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah para imam-imam kita. Ahmad bapaknya Muhammad, tapi dinisbatkan sering ke kakeknya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. La natafarraqu, kita tidak membeda-bedakan ana Hanafi, anta Hanbali, kada-kada. Anu natba'u dari kita mengikuti dari dengan pemahaman imam tersebut. Idallaha lana dalilu, apabila dalil nampak bagi kita sawan kana ma imami atau imamika fa wal muttaba'. Apakah itu pada imam saya, imam Anda, maka itulah yang diikuti. Tapi dengan pemahaman imam. Jangan sampai enggak punya imamnya dalam memahami nas, bahaya itu. La nata'assabu li ra'yi imamin aw madhhabi imamin. Kita tidak ta'assub kepada pendapat imam atau mazhab imam. Bal natamassaku bil haqq. Bahkan kita berpegang dengan kebenaran. Berikutnya kata Ibnu Taimiyah enggak boleh juga pada fanatik kepada thariqah. Thariqah di sini maksudnya tarekat. Tarekat kalau bahasa kita. Ya. Amar baca Amar. Turukun. Naqsyabandi Tijani al-Burhani al-Qadiri ila ghairi dzalika lahum turuqun katsiratun wal Islam laisa fihi istiqamatun inkisamatun. Al-Islam huwa Islamun wahid wal muslimuna ikhwatun laisa hunaka naqsyabandi wa qadiri wa burhani wa ghairu dzalika ghairu ya laisa hunaka naqsyabandi isim laisa wa ghairu dzalika kullu hadhihi min kaidi syaitani lil muslimina al-wajibu ala muslimina an yakunu jama'atan wahidatan wa ayya'malu bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima alaihi salafuhum as-salihun. Turuk tarekat Sufiyah lahum turukun. Orang-orang Sufiyah mereka punya tarekat. Taifatun, kullu taifatin, setiap kelompok laha tarekat. Dia pasti memiliki tarekat walaha syekh, punya syekh. Wa hum yata'assabun li hadhil asya', mereka ta'assub fanatik buta kepada hal-hal ini semua. Semisal Naqsyabandi, Tijani, Burhani, Qadiri dan yang lainnya. Lahum turukun katsira. Mereka punya tarekat yang sangat banyak. Maka Islam tidak ada di dalam situ inkisamat, enggak ada di dalam Islam pembagian kayak begitu. Islam itu Islam yang satu, muslimun ikhwah, laisa hunaka Naqsyabandi, Qadiri, enggak ada. Burhani dan yang lainnya. Kullu hadhihi min kaidi syaitan muslimin. Semua ini adalah tipu daya setan. Ya, kepada kaum muslimin. Enggak boleh demikian. Ya. Usaha setan untuk menjerat kaum muslimin. Wal wajib, maka yang wajib bagi muslimin ayakun jama'atan wahidatan. Mereka berpegang pada satu jamaah.
Wa ya'malu, mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan apa yang dijalani oleh para salafus saleh. Ya. Wa huwa min azail jahiliyah. Nah, coba dibaca. Ya. Siapa? Hafid. قال الشافعي رحمه الله تعالى فهو من أساس الجاهلية كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام إنها من أساس الجاهلية ومن تعزى بعزاء الجاهلية فأحبوه بها لأبيه ولا تكفره قوله بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصاري قال صلى الله عليه وسلم أن دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم غضب بلادنا غضبا شديدا مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي ولفظ الأنصار لفظ شرعي أيضا لكن لا يجوز أن نتعزى الأنصار والمهاجرين فالمهاجرون والأنصار إخوة وهم جماعة لا نفرق بينهم فننتسب بعضهم ونترك الآخر كله إخواننا. Kemudian bahwa min azal jahiliyah, maka itu termasuk seruan jahiliyah, maka semua ini yaqulu Syekhul Islam, dikatakan oleh Syekhul Islam innaha min azail jahiliyah, termasuk seruan jahiliyah. Nabi SAW bersabda, man ta'azza bi azail jahiliyah, bi azail jahiliyah, dan siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, ya, fa'idduhu, maka suruhlah dia untuk menggigit bihani abihi, menggigit anu bapaknya. Makanya kalau dalam nanti di Ma'al Mutabimah Asma'ul Sittah, kan antum kenal Asma'ul Khamsah, nambah Sittah 16. Mana itu? Hanu. Hanu, Hana, Hani. Hanu bahasa kita apa? Ya anu. Anunya. Anu. Siapa yang menyuruh dengan surat jahiliyah, maka hendaklah dia menggigit anu bapaknya. Wala taknu. Ya. Dan jangan dia mengucapkannya dengan bahasa kiasan. Jangan pakai kinayah. Ya. Baik, kemudian di hadis mengenai Muhajirin dan Ansar, ikhtasama berselisih. Muhajirin berkata, "Wahai orang Ansar." Muhajirin berkata, "Wahai orang Muhajirin, tolong saya." Ansar berkata, "Wahai Ansar, tolong saya." Maka Rasul bersabda, "Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum wa ghadiba dzalika ghadaban syadida." Rasul bersabda, apakah dengan surat jahiliyah kalian saling menyeru kayak begitu padahal aku ada di tengah-tengah kalian? Maka beliau sangat marah. Ya, ma'anna lafdzul muhajirin wala ma'anna lafdzul muhajirin lafdzun syar'i, padahal lafaz muhajirin adalah lafaz syar'i. Lafdzul ansar juga lafaz syar'i, lakin la yajuz an nata'azza bil ansar wal muhajirin. Namun kita tidak boleh ya berbangga-bangga dengan muhajirin dan ansar dengan menisbatkan demikian. Muhajirin, ansar semuanya ikhwah, semuanya bersaudara. Wa hum jama'atun wahidah, semuanya jamaah yang satu. La nufarriqu bainahum. Kita tidak membeda-bedakan di antara keduanya. Ya. Wa nantasibu li ba'dihim wa kita menisbatkan kepada sebagian mereka, wa natrukul akhara, kita tinggalkan yang lain. Ini enggak boleh. Kulluhum ikhwanuna, semuanya saudara kita. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini ucapan kaum mukminin setelah Allah ceritakan tentang Muhajirin Ansar. Ya. Kemudian Allah sebutkan kita ini yang datang setelah Muhajirin Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka Muhajirin Ansar. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, ini jelas. Yang datang setelah Muhajirin Ansar mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, ya Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara kami Muhajirin Ansar tadi yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ini
Ya. Namun Muhajirin Ansor kalau ditanya punya keutamaan mana yang paling utama? Naam, lebih utama Muhajirin secara global. Secara global. Ya. Nah, bisa dipahami sini. Makanya Muhajirin mereka lah itu yang nanti berhak dapat ya khulafa, kekhalifahan. Khalifah itu dari kalangan Quraisy. Ya Quraisy ya Muhajirin, enggak ada Ansor. Bisa dipahami sini. Nah. Babu wujubi dukhul fil Islam. Ini ya, masih ada waktunya. Cukup ya, siap-siap sholat Jumat ya. Mandi, praktekin tadi Mukhtasar Zadul Ma'ad. Subhanallah wa bihamdihi.